Cepat, cepat, cepat. Kalau masih lama dia ada tindakan nggak apa-apa deh. Cinta dulu nggak apa-apa. Angga sedang naik dok, bentar dok. Ini sudah di lift katanya dok. Oke. Yang betul gitu. Iya, siang yuk. Selamat siang, dokter. Iya, iya, iya. Iya. Izin untuk mulai bacaan saya, dokter. Izin, dokter, selamat siang. Izin kakak-kakak PPDS, teman-teman PPDS, serta adik kelas. Izin untuk memulai bacaan mengenai teknik pembedahan sternotomi oleh pembimbing Dr. Cikita Nurami, SPPTKV. Ini outline-nya, ada sejarah, pendahuluan, anatomi dan marking, persiapan pasien, dan prosedur insisi. Dari sejarahnya, pertama dikenalkan tahun 1897 oleh Milton, namun pada saat itu masih belum populer. Kemudian pada tahun 1993, pembedahan jantung pertama yang ada yang sukses, tapi waktu pada saat itu menggunakan approach-nya bilateral anterior thoracotomy, di mana approach ini tinggi komplikasi dan adanya tinggi nyeri posoknya. Kemudian tahun 1957, Julian dan kolega mulai reintroduce tentang teknik median stereotomy yang digunakan sampai saat ini pada teknik pembedahan jantung. Median stereotomy ini merupakan jenis indisi yang paling umum yang digunakan pada operasi pembedahan jantung serta beberapa kasus anterior mediastinal tumor. Kelebihan dari prosedur median stereotomy ini yaitu aksesnya yang cepat, serta eksposurnya yang baik pada organ di rongga dada anterior serta middle mediastinum. Kekurangan dari median stereotomy ini yaitu luka skar yang panjang, ya risiko menimbulkan luka skar yang panjang serta risiko terjadinya sternal instability akibat dari sternal bone dehiscence atau komplikasi lain meliputi mediastinitis.
anatomi dan marking khusus pada median stereotomi biasanya kita mencari incisura jugularis serta processus hypoideus. Em, ini kemudian nantinya di marking seperti huruf V pada incisura jugularis serta seperti huruf M pada processus hypoideus. Angga, sebentar Angga, saya masih terima telepon dulu. Tunggu ya. Ya siap dokter. Lanjut, lanjut Angga, lanjut. Ya baik dokter. Izin melanjutkan. Nah, persiapan pasien sebelum melakukan median stereotomi ini, khususnya pada pembedahan jantung, pasien terlebih dahulu diposisikan supine dengan punggung diganjal bantal. Kedua lengan lurus berada di sebelah sisi kanan dan kiri dari pasien. Sebelumnya, pastikan rambut di badan pasien tersebut telah dilakukan pencukuran baik di daerah badan, ketiak, dada, perut, serta kemaluan dan pemberian antibiotik profilaksis 1 jam sebelum ICC secara intravena serta pemberian marking pada incisional jugularis dan proses psikodius kemudian ditarik garis yang lurus. Nah, ini merupakan gambaran dari marking dari eh, proses sebelum melakukan proses median sternotomi. Biasanya agar menarik garisnya secara lurus tersebut, biasanya diperlukan bantuan dari eh, menggunakan benang silk itu ditarik dari kedua marking tersebut, kemudian ditekan sehingga menimbulkan bercak. Dari bercak itu bisa menjadi bantuan untuk menarik garis lurus dari kedua marker tersebut. Misalnya setelah marking dilakukan desinfeksi, biasanya menggunakan awalnya menggunakan chlorhexidin, kemudian dikeringkan menggunakan linen steril, selanjutnya menggunakan povidone iodin, alkohol setelah dikeringkan dengan kasa kering yang steril. Nah, prosedur dari desinfeksinya itu dari bagian tengah dari korpus sternum melingkar keluar semakin besar. Ketika lingkarnya sudah cukup besar, baru menggunakan mendisinfeksinya ke arah luar seperti menggaris seperti yang diperlihatkan gambar sampai mana batas desinfeksinya. Kalau misalkan batas dari superior bisa sampai dengan eh, bat- angulus mandibula. Kalau bagian eh, lateral biasanya sampai bagian eh, proksimal dari regio brachii sampai di ketiaknya juga dimasukkan dari povidone iodinnya itu. Kalau misalkan bagian dari inferior biasanya em, melewati dari pusar dari abdomen. Nah, kemudian biasanya setelah koresidin kita keringkan dengan linen steril. Dikeringkannya tidak boleh digosok. Biasanya kita taruh linen sterilnya tersebut di atas dari bagian area yang sudah diberikan koreksidin, kemudian kita tekan-tekan. Nah, setelahnya baru dimulai desinfeksi menggunakan povidone iodin seperti langkah yang telah disebutkan tadi, baru di dilakukan dengan alkohol. Setelah di alkohol dikeringkan dengan kasa steril, kemudian dilakukan draping. Nah, draping awalnya itu dilakukan draping bagian bawah terlebih dahulu, melewati dari eh, pusar dari abdomen, kemudian bagian atas, eh, sam- bagian atas tidak boleh menutupi dari incisura jugularisnya tersebut. Kemudian draping bagian sebelah lateral kanan dan kiri, drapingnya memperlihatkan dari papila mama, ke- kemudian kita jepit dengan duk, linen duk dengan penjepitan linen, kemudian tambahkan lagi linennya di sebelah proksimal dan distal. Nah,
ini baru memulai untuk melakukan prosedur dari insisi. Biasa dilakukan insisi linear sepanjang garis median menggunakan mesh 20 pada bagian Tar, kukus. tar, tar, Oke, siap tar, dokter. tar, tar. Itu draping yang begitu pada operasi apa? Em, drap Drapingnya yang barusan tadi saya jelaskan tersebut biasanya draping untuk melakukan median sternotomi, dokter. Enggak pada operasi apa itu kalau drapingnya cuma segitu? Biasanya operasi kalau misalkan mau approach dari anterior mediastinum, dokter, serta mau kemarin biasanya yang saya lihat drapingnya seperti itu pada operasi dari katup aja, dokter. Kalau bisa pada pembedahan jantung untuk operasi katup. Kalau misalkan kemarin juga ada kasus dari apa namanya TPM dari sejawat kardio yang tembus ke area LV karena hanya membutuhkan karena eh, ingin mengevaluasi dari bagi dari TPM-nya itu batas dari draping itu hanya di bagian anterior dari toraks, dokter. Jelaskan sekarang untuk drapingan ini, drapingan CABG. Oh ya, siap, dokter. Kalau untuk draping dari CABG itu eh, setelah pertama apa namanya eh, seperti Mulai eh, desinfeksi, mulai desinfeksi untuk CABG. Soalnya ini banyak yang salah ini ya, jaga satu nggak ngerti. Coba jelaskan Angga. Pada ya, CABG itu tadi pada katup, ya pada tumor mediastinum yang approach-nya di anterior, apapun lah pokoknya mediasterotomi itu drapingannya kayak begitu. Sekarang kalau pada CABG, ya, siap, dokter. gimana? Mulai desinfeksi. Hmm. Izin menggunakan kursor nggak, dokter, untuk menjelaskan ya, dokter. Nah, biasa Ya boleh. untuk draping dari CABG itu biasanya kita melakukan desinfeksi terlebih dahulu, melakukan desinfeksinya tersebut pada area yang akan kita insisi. Biasanya kita CABG tersebut kita marking untuk median sternotominya, kemudian untuk vena savena maknanya dari ekstremitas inferior dexter sama sinistra, dokter. Dan- nih. Kemudian di bagian femoralnya biasanya diberi garis juga, dokter, dua di area eh, apa apa namanya arteri dan vena femoral untuk persiapan jika akan apa namanya untuk membutuhkan akses di arteri femoralis, dokter. Eh, Biasanya yang pertama itu desinfeksinya eh, di area sternum dulu, dokter. Biasanya kalau misalkan ada beberapa orang yang cuci, biasanya dua orang itu dua orang melakukan desinfeksi sekaligus supaya desinfeksi cepat, dokter, di area sternum seperti yang telah saya jelaskan tadi ke arah luar. Kemudian satu orangnya lagi mendispeksi dari ekstremitasnya, dokter. Biasanya kita marking sesuai dengan marking dari arah dari vena savena maknanya, dokter, dari atas ke bawah di area markingnya tersebut di desinfeksi, dan yang dari atas juga efeknya ke area bawah juga, dokter, setelah di bagian toraksnya didesinfeksi, kemudian ke bagian bawah didesinfeksi di area abdomen, menyambung desinfeksinya dari eh, desinfeksi yang dilakukan oleh sejawat yang mendesinfeksi di bagian ekstremitasnya, dokter. Kemus Kaki, hampir untuk kaki itu mulai dari mana? Mulai dari inguinal ke arah malimus, ke arah kaki atau dari kaki ke inguinal? dari inguinal ke arah distal, dokter. Dari inguinal ke arah distal. Siapa yang ngajari gitu? Jaga dua siapa? Jaga dua. Siapa yang ikut bacaan jaga dua? Dok, izin dok, dokter. Siapa ini? Go, ayo go. Dari mana ke mana go? Ya, dok, kalau untuk CABG bukan hanya yang ditutup, pertama 1%-nya harus ditutup. Nah, kemudian Hmm.
Nah, setelah itu ada di daerah sabuk, itu harus terlihat daerah inguinalis. Bukan, bukan. Desinfeksi itu. Desinfeksi itu loh untuk area ekstremitas bawah. Kamu Ada- mulainya desinfeksinya dari ujung jari kaki ke arah inguinal atau dari inguinal ke Oh, ke arah inguinal, dok. kaki. Ke ini. Hah? Dari ujung jari, dok. Ya, enggak. Jadi desinfeksinya dari ujung jari ke arah inguinal, bukan dari inguinal ke arah ujung jari. Kenapa begitu? Kenapa, Go? Eh, karena izin, dok, karena yang pertama kita akan operasi utamanya daerah kruris dan daerah yang paling kotor itu adalah daerah yang mengarah ke 1%, dok. Ke arah genitalia, dok. Nah, itu. Ya, ya. Jadi Ya, siap dokter. desinfeksinya ya, Ya, siap dokter. ya. Terus lanjut. Sampai kemana kamu desinfeksi tadi dari ujung jari ke Inguinal dokter. inguinal? Itu sampai sampai sejauh apa? Sampai seluas apa kalau di kaki? Di kaki hampir satu ekstremitas kakinya didisinfeksi dokter karena em, Ya, gitu. ya. Terus Yes, desinfeksi. sudah disinfeksi, kemudian menggunakan alkohol sesuai dengan arah dari desinfeksi sebelumnya. Setelah dikeringkan dengan kasa steril, kemudian dimulai untuk draping dokter. Untuk Trappingnya gimana kalau untuk CABG? Oke. Kalau untuk CABG yang pertama kan kaki sebelumnya diangkat dokter, kaki sebelumnya diangkat, kemudian di bagian bawah itu untuk linen yang besar terlebih dahulu dokter, linen besar di bawah kaki karena kaki masih diangkat oleh dua orang, kemudian Salah, salah. Tadi udah dikasih satu bocoran sama si satu Gold. persen dulu dokter. Ya, satu Oke. persen. Terus Oke, habis 1% apa lagi? setelah 1% mulai untuk draping yang bawah dulu dokter. Angga, apalagi Angga? Oke, izin Sebelum dokter. 1%. Oke, izin dokter karena drapingnya 1% dahulu. Nah, kemudian pada saat itu posisi kaki masih diangkat, mulai untuk linen besar ditaruh di bawah kaki dokter, di bawah kaki. Salah Angga. Anak Angga. Siap dokter. Ayo, habis 1% di mana Angga? Gak pernah memperhatikan jaga satu, kira. Mana? Tadi Ini udah dokter dikasih eh, bocoran loh diberi sabuk dokter. sama gue. Iya, Sabo. Apa yang harus diperhatikan pada saat pasang 1% sama sabuk? Sabuknya di mana sabuknya? Sabuknya di mana dulu? Di sebelah sini dokter, di menutup Ya, pusat dokter. ya. Terus apa yang diperhatikan? Kartu terima kasih. Berapa? Apa yang diperhatikan pasang sabuk? Dan itu apa yang diperhatikan? Expose dari femoral inguinalnya harus terlihat dokter, jangan menutupi dari eh, inguinalnya dokter. Untuk apa? Izin untuk mempersiapkan kanulasi seandainya membutuhkan kanulasi di area femoral dokter. Ya, biasanya apa? Pasang IABP. Kalau diperlukan pasang IABP, sudah ada tempatnya. Kalau kamu tutup lagi, nyopek lagi, buka lagi, padahal itu udah di area steril ya. Siap dokter. Ya, terus ambil sabuk, apa lagi? Setelah 1% dan sabuk, mulai untuk draping kakinya dulu dokter. Ya, Gitu. draping kaki itu gimana maksudnya? Jadi pada saat itu posisi kaki masih diangkat dokter.
Jadi meletakkan linen besar dulu di bagian bawah kaki, itu kemudian dengan apa? hmm, Gak usah takut salah, saya lagi sabar. Ayo. siap, ya, siap dokter. Setelah linen besar, kemudian underpad dokter, ya underpad steril, baru kemudian dilapisi linen lagi dokter. Setelah itu Ya, persiapkan segitiga untuk ujung kakinya dokter, diturunkan perlahan, kemudian ujung kaki dibungkus. sampai sebatas apa kamu bungkusnya? Malleolus malleus medialisnya harus terlihat dokter. Ya, oke. Kenapa kok harus terlihat? Izin untuk sebaiknya biasanya yang melintas di bagian sisi anterior dari malleus medialis itu vena sapena magna dokter. Jadi untuk perabaan vena sapena magnanya dokter. Ya, oke. Terus, habis itu, habis bawah, habis kaki berbungkus, terus. Em, Tutup yang bagian atas dulu dokter. Ya, Bagian bagian area kepalanya dokter, di mana tidak boleh menutupi incisura jugularisnya dokter. Kemudian baru nanti menggunakan linen panjang. eh, linanya, linanya dilebarin semua atau separuh aja itu untuk atas? Linennya dilebarin separuh dokter. Ya, terus. Oke. Setelah atas baru kita drapingnya menggunakan linen panjang juga dokter, linen Ya, besar yang dilipat memanjang dokter untuk bagian sisi kanan dan kirinya dokter. Jadi eh, dari sisi dari apa namanya bagian bahu ini sampai ujung dari kakinya ini di bagian sisi lateralnya itu di draping dokter. Jadi hanya menyisakan sisi dari medial dari ekstremitas inferior dokter. Mohon maaf dokter sebelumnya juga kalau misalkan CABG itu kakinya diposisikan eh, apa namanya seperti tertekuk dokter, tertekuk serta di bawahnya itu diberikan apa namanya bantal dokter sebelum mulai ya, desinfeksi ya sama kamu, dripping. iya, diposisikan dulu. Kamu harusnya jelasinnya di awal, diposisikan, punggung digajal pakai bantal, kaki dikasih bantal juga, diposisikan tertekuk seperti kaki katak, kan gitu. Iya siap dokter. Ini kan bingung lagi dari awal. Terus itu waktu nekuk untuk drapingan kaki, apa drapingan yang samping itu seberapa banyak kamu tekuk linennya? Tekuknya itu se- seperempat dokter. Ya, seperempat seperempat aja. Itu kan ada tekuan tekuan lipatan itu kan. Nah, Iya itu dokter. itu aja jadikan patokan seperempat aja ditekuk. Ya, jadi jangan bingung lagi. Banyak itu yang masih nggak tahu tekuknya seberapa, ditekuknya kemana. Ditekuknya kemana? Ke arah mana? Ke arah luar apa Ke, ke arah dalam? ke arah dalam dokter. Jadi Ya, bagian lipatan itu terus. tidak terlihat dari luar dokter. Nah, yang atas Yang di atas juga, sampai sebelah mana? Hah? yang atas itu di bawahnya dari Di cartilago cricoid, samping tapi tidak menutupi incisura jugularis dokter. itu kan yang atas maksud saya, yang drapingan yang kanan kiri itu loh. Oke, siap dokter. Nah, kamu di mana yang atas? Kalau yang atas itu yang saya Kamu perhatikan di sini dokter. sampirkan kemana? eh, Kalau yang atas itu eh, sampai memperlihatkan papila mama dokter. Kalau misalkan pria mudah sih dokter, tapi kalau untuk wanita saya lupa-lupa dokter. Bukan. Kamu sampirkan kemana? Kamu indikan kemana? Kamu buang kemana linenmu? Untuk di atas itu loh. Linen yang kanan kiri, ya kan? Kan Oke, satu pegang ujung untuk kamu sampirkan ke atas, yang satu pegang untuk kaki, oh, ya kan? oke. Izin dokter Nah, dilempar ke nah, sisi anestesi dokter.
Ya, dekenduk itu loh sampai melewati dekenduk. Ya, Ya, siap, dokter. oke. Terus yang bawah kemana arahnya? Yang sisi bawah. Wrappingan yang samping itu yang sisi bawah, yang biasanya dipegang oleh scrub nurse. Kamu kan pasangnya biasanya pakai sama scrub nurse. Yang scrub nurse itu, yang ujung yang dipegang scrub nurse itu ditaruh di mana? Diselipkan di bawah kaki, dokter. Di bawah dari Ya, segitiganya, dokter. ya, oke. Udah, selesai nih, draping. Terus ngapain? Kanan kiri, udah selesai. Jadi kalau sudah Terus, selesai draping, dilapisi menggunakan steril drip, dokter. ya, steril drap. Jadi Steril drap yang mana tuh? Ah, yang mana? Yang atas. di yang atas, dokter, dilapisi steril drip. Area yang terbuka yang tidak tertutup oleh linen steril, dokter. Begitu juga di area kaki, dokter. Ya, prinsipnya kalau yang atas gimana? Pokoknya steril drap masangnya gimana prinsipnya? Steril drip, Untuk memudahkan kalian. siap, dokter. Izin untuk steril drip ada ujungnya yang hijau tersebut disibak dulu sebagian, dokter, untuk dipegang. Jangan dibuka semuanya, dokter. Itu ditempelkan dahulu pada linen sterilnya. Kemudian buka perlahan sambil ditempelkan, dokter. Ditempelkan dengan ditekan, dokter. Sampai ke sisi Siapa sebelahnya, yang dokter. buka? Siapa yang buka? Yang narik siapa? Yang Kalau buka siapa? Yang buka? ya, Hah? izin, dokter, kalau yang buka itu dari sisi asisten, dokter. Biasanya yang di sisi operator itu yang memegang dari apa namanya bukaan yang plesternya itu sambil menekan, dokter. Yang dari sisi asisten yang memegang pita yang berwarna hijau itu, dokter. Bukan. Jadi operator sama asisten pegang, asisten satu. Ya, pegang ujung kanan kiri atas, ya kan? Ya, siap, dokter. Ya. Nah, asisten itu mengikuti operator di mana dia tempelkan setinggi apa nempelkan. Ya, Ya, siap, dokter. sambil asisten dua itu yang narik apanya? Nari bukaan plesternya, dokter. Kertasnya itu. Ya. Terus operator gimana cara nempelkannya? Nempelkan steril drapnya gimana caranya? Caranya menempelkan steril dripnya itu sambil dibuka perlahan-lahan itu sambil ditempelkan, dokter. Mm-mm. Ditekan Tempel, steril dripnya. mm-mm. Ditekan aja ya, nggak pakai ditarik, nggak pakai ditarik kan biasanya ditarik, apa ya bahasa Indonesia aku nggak ngerti. Pokoknya biasanya itu kan ada sambil narik sampai kulitnya ketarik ke bawah, ya. Jadi pada saat insisi seolah-olah oh sudah di bawahnya insisura jugularis. Begitu selesai, dengan dibuka, jahit, ternyata insisi bagian kranialnya itu dia di apa? Di atasnya insisura jugularis. Gitu. Maka nggak usah ditarik apanya steril drapnya itu cukup ditempel aja. Tepuk-tepuk ditempel gitu ya. Oke, dokter. Begitu juga sama yang di kaki. Yang di kaki itu juga gitu. Di kaki itu pada saat nempelkan steril drap, ikuti kulitnya. Jangan ditarik steril drapnya. Kalau ditarik, kulitmu kan ikut ketarik. Side markingmu berubah akhirnya. Kamu ngikutin insisinya itu. Insisi markingmu itu. Begitu di insisi, kok nggak ketemu ya venanya? Kemana ini venanya? Yaitu karena pada saat pasang steril drap, kalian narik itu pasang steril drapnya. Ikuti, telusuri ini apa kulit kakinya. Pasang benar-benar dipasang yang ditempel ya, bukan ditarik. Ya, Siap, dokter. oke. Terus setelah steril drap sudah selesai. Setelah steril Habis drip itu, selesai, persiapan untuk insisi, dokter, didahului dengan time out dulu, dokter, serta berdoa, dokter. terus Nah, izin. Nah,
untuk prosedur insisinya dilakukan insisi Hmm, linear dokter sepanjang garis mediannya menggunakan mesh 20 dokter. Tapi awal-awal itu diraba dulu dokter. Marking yang kita sudah marking hmm, tadi. Diraba kembali. Biasanya sih jika desinfeksi dan desinfeksinya itu biasanya kalau misalkan agresif, markingnya bisa hilang. Itulah gunanya kita raba lagi dokter. ya, raba lagi. Oke. Terus habis diraba diapain? Jadi eh, biasanya kalau misalkan garisnya hilang itu kita bisa minta yang benang steril dokter, benang silk 1 atau 0 tanpa jarum. Kita berikan tanda lagi dokter, kita tekan lagi dokter. Tekan lagi untuk Hmm, menimbulkan apa namanya penanda imajiner dokter, sehingga kita bisa memudahkan untuk insisinya dokter supaya tidak belok-belok. terus? Oke. Dilakukan insisi 1 cm di bawah insisi rajugularis hingga 2 cm melewati sifoid dokter. Insisi kemudian diperdalam eh, ketika sudah menggunakan mesh. Setelah meshnya itu batasnya sampai menemukan jaringan lemak dokter. Setelah itu diganti menggunakan kauter dokter. Kamu gimana caranya ini pegang pisaunya, pegang mesnya? Gimana caranya? Izin dokter seperti ini dokter. Jadi ada bukan Mana? izin Bu, apa? Izin dokter, semoga terlihat di gambar dokter. Eh, Hah? saya saya stop share dulu dokter supaya saya terlihat. Izin dokter, seperti ini dokter. Di Ya, ya, kayak gitu ya. Masing-masing nomor mes itu ada cara pegangnya sendiri-sendiri. Kalian cari itu, kalian minta ajari itu jaga keduanya sama atau sama chiefnya. Ya, banyak sekali itu yang masih cara pegang pisau aja tidak benar. Ayo terus, habis habis di sisi pakai mes terus. Nah, di sisi menggunakan mesh, jangan langsung mengganti dengan kauter. Lihat dulu seberapa dalam sisi kita menggunakan mesh. Biasanya kita menggunakan kauternya itu setelah menemukan jaringan lemak di bawah kulit dokter. Gitu. Terus, Lalu menggunakan kauter. Nah, kemudian nah setelahnya itu kita perdalam pakai yang apa? Kamu pakai cutting kah atau pakai koak dokter. pakai koa? Kapan kamu pakai koa? Kapan kamu pakai cutter? Kalau pakai cutting itu biasanya kalau misalkan Cutting. Sebelum. me- menemukan pakai cutting itu Hmm. bisa menemukan jaringan-jaringan yang padat dokter, yang avaskuler seperti ligamen atau No, ya seperti pada kasus ini aja. Kamu pada kasus ini. oh ya Pada ini sekarang selesai sisi. Kapan kamu pakai ini koak? Kapan pakai cutting? oke. Izin dokter kalau misalkan setelah insisi masih ada jaringan subkutisnya dokter, biasanya masih pakai menggunakan cutting dokter sampai terlihat dari jaringan lemaknya baru berhenti menggunakan koak dokter. Ya, terus. Nah, kemudian di perdalam lapis demi lapis, dokter, sampai sampai sekiranya kita bisa membebaskan bagian dari eh, jaringan di sekitar incisura jugularis dan processus sifoideus, dokter. Ya, kalau saya ya itu betul itu. Cuman kalau saya kamu perdalam lapis demi lapis itu sampai tipis, sampai kelihatan tulang sternumnya. Ya, tapi jangan sampai tandas. Ya, sampai Gitu. kelihatan apa tulang sternumnya. Kenapa begitu? Karena kalau kamu nanti masih tebel, masih tebel, bebasin bebasin yang insisura jugularis sama bebasin yang subsifoid itu susah. Sama nanti markingnya, markingnya itu susah untuk apa marking tengah untuk sternumnya. Ya, Gitu, terus dokter. bebaskan atas atau bawah terserah kalian mau atas dulu atau bawah dulu boleh. Terus dibebasin apa yang kamu perhatikan kalau dibebasin di atas itu? Yang atas dulu. Oke. Apa yang kamu perhatikan?
Hati-hati dalam membebaskan bagian jaringan di sekitar incisura jugularis, dokter, karena di belakangnya itu ada vena innominate, dokter, sama eh, ada ada vena innominate, dokter. Nggih, Biasanya juga ada vena yang melintang. Ya, di nggih. situ. Terus, Hmm. habis itu, setelah dibebaskan, kamu sekalian ngapain dibebaskan itu di atas itu? Kamu sekalian ngapain? Dari literatur yang saya baca di bagian atas itu juga ligamentum interclaviculusnya dipotong, dokter. Dia Nggih. bentukannya gimana Eh, ligamennya? Bentukannya seperti apa? Bentukannya seperti serat-serat berwarna putih, dokter, yang Ya, melintang. enggak, iya. Melintang. Melintang dah. Yang ham- terkesan melintang, dokter. Berbentuk V, dokter. V, berbentuk V bukan melintang, berbentuk V. Ya, Ya, dokter. dia jelas sekali berbentuk V itu jelas sekali. Jadi itu untuk marking apa coba kamu kamu kalau itu bentuk V kan berarti ada sudutnya. Ya, sudut di bawah itu ya. Nggih, siap, dokter. Nah, itu untuk apa berarti kamu enak enak untuk apa itu? Sekalian untuk apa? Jadi kamu nggak asal motong aja. Kamu bisa tahu apa itu. Dengan ligamen itu, dengan bentuk ligamen yang seperti itu, kamu bisa mengetahui apa? Ada pembuluh pembuluh darah, dokter. Oh, bukan apa? Itu kan kamu buka, hati-hati bukanya, ya kan? Nggih, dokter. Hati-hati bukanya. Saya pernah itu kejadian di situ mau berapa bulan yang lalu. Itu kena kena apa kemarin itu ya? Pokoknya kena arteri apa gitu. Terus kalau itu bentuk V, apa? Kamu sekalian bisa lihat apa kalau di situ keuntungannya apa kamu? Jadi bukan asal buka aja. Kamu bisa bisa mengetahui apa dengan bentuk ligamen itu. Ini berkaitan sama nanti sterotomimu, memudahkan kamu untuk apa? Mohon izin, dokter, Apa? belum belum tahu, dokter. Eh, yang kamu buka jadi ligamen itu makanya jangan nyacah kalau kalau pakai kloter ya. Itu kan bentuknya V. Jadi kayak serat gitu kan. Serat itu bentuknya V. Kamu buka di tengah itu supaya tahu juga itu berarti marking marking tengahmu nanti. Ya, Nggih, siap, dokter. untuk marking kamu kan ya, incisura jugularis itu kamu kan nanti marking itu tengahnya di mana. Ya, selain kamu raba pakai jarimu, jadi membebaskan jaringan di situ nggak selalu harus pakai koter. Tapi kamu bisa pakai pakai jarimu. Jari itu berfungsi selain untuk bebaskan soft tissue di situ, untuk tahu apa? Untuk tahu di mana tengahnya. Makanya selalu raba, telusuri incisura jugularisnya. Nanti kamu akan tahu tengahnya itu di mana. Untuk marking kamu itu tengahnya di mana. Ya, Siap, ligamen dokter. tadi kan bentuknya V. Bentuknya V itu tengahnya itu ya itu di situ. Pastikan lagi dengan perabaan jarimu. Oh, tengahnya di mana? Ya, itu tengahnya. Sebagai marking tengahnya yang di incisura Nggih, jugularis. Ya, siap, dokter. oke. Terus, Nggih. Setelah pembebasan dari jaringan sekitar di inca jugularis, memotong dari ligamentum intercapsularis serta penandaan bagian tengah, kita harus bebaskan juga bagian jaringan yang di sebelah posterior, dokter, untuk memudahkan kita meletakkan saw nanti, dokter. mm-mm. Membebaskan itu kamu pegang kauternya, tempelkan sama incisura jugularis yang tengah. Itu kan setelah ke expose kebuka. Untuk membebaskan, memotong ligamen yang melintang tadi itu juga, itu susuri, susuri incisura jugularisnya. Tempelkan kauternya ke incisura Jugular. jugularis. Jangan terlalu masuk.
tempelkan aja sampai kira-kira ujungnya aja, menelusuri gitu ya. Ya, siap Oke, dokter. telusuri. Kamu raba lagi, sudah kepotong belum ya? Kadang nggak kelihatan. Ya, Ya, siap dokter. kalau oh ini belum kepotong, telusuri lagi. Raba lagi pakai jari, coba bebaskan. Oh ini masih ada yang mengganjal. Jadi rasakan jarimu itu untuk ngerasakan. Oh ini sudah kepotong belum? Oh ini masih ada yang keras belum? Ini masih ada jaringan di substernalnya enggak? Nah itulah fungsinya jari. Jangan semua-semua pakai alat, jangan semua pakai pinset. Gak bisa ngeraba kamu kalau pakai pinset. Ya, pakai jarimu. Ya, siap Ya, dokter. terus udah bebas. Terus apa lagi? Setelah bebasin atas, bebasin mana lagi? Bebasin yang bagian bawah dokter. Sepsifoid. Gitu. Sekitar Nah, gimana? 2 cm dibebaskan di bagian dari distal dari processus sigmoideus. Jadi proses sigmoideus itu harus terlihat dokter. Mhm. Serta bagian di apa namanya? Kita bebaskan juga bagian dari posterior dari processus sigmoideus tersebut dokter. Kamu bisa tahu itu tengahnya sepsifoid gimana? Jadi izin dokter untuk tahu tengahnya dari subsifoid itu em, ada linea alba dokter. Hmm, linea alba. Terus sebelum kelihatan linea alba, apa yang bisa kamu lakukan untuk untuk tahu itu tengahnya? Izin dokter untuk selain linea alba, kita Mhm. tahu tengahnya itu juga dengan meraba dari kosta-kosta sebelahnya dokter. Bukan kosta-kosta sebelahnya. Udah bener, aku udah seneng kamu ngomong raba, tapi kok kostanya. Oh, Mana iya. sih? Kan kamu lagi bebasin subsifoid. Gimana kamu tahu itu tengahnya subsifoid? Izin dokter mungkin satu satu garis lurus dengan umbilikus dokter. Kan umbilikusnya kamu tutup. Mana kamu tahu ya kalau kamu kasih drapingannya tadi waktu kamu kasih sterile drap tuh nggak mereng-mereng. Kalau mereng-mereng, gimana kamu tahu? Kamu tadi harus sudah bilang ngeraba. Apa yang kamu raba? Ujung ujung Apa ya? ujung kartilago subsifoidnya dokter. Ya, itu kalau ada kartilago subsifoid. Kalau nggak ada, kadang ada yang ada, kadang ada yang nggak ada. Apa? Apa? Bentuknya subsifoid itu gimana sih bentuknya? Bentuknya Subsifoid ya itu apa? seperti segitiga dokter. Huruf V kebalik gitu aja lu ah. Gitu, Ya gitu, kan? gitu dokter. Mana mana gambar anatomimu tadi? Anatomi. Nah, Izin dokter. itu loh. Ya, itu loh yang kamu lingkari itu loh. Kayak V Seperti kebalik kan? segitiga terbalik dokter. Nah, itu. Sudutnya itu kan kamu bisa raba itu sudutnya. Mana ini ya ke kanan ke kirinya. Ya kan ada lekuan itu, ya kan? Kamu raba di situ, kamu marking di situ. Oh, itu berarti tengahnya. Gitu. Ya, siap dokter. Ya. Gitu. Apalagi kalau lemaknya banyak. Kamu lemaknya banyak nggak kelihatan itu. Mana ini linea alba. Tapi kalau dengan kamu raba, terus, apa lagi? Bentar, Ya. bentar, 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 bentar.
Terus, Ya, izin dokter, sudah selesai marking dan bebaskan jaringan di bagian proses sifoideus. Lanjut untuk diperdalam sampai terlihat dari corpus sternum serta manubrium sternumnya dokter. hmm, Nah, terus, setelah itu eh, di nah izin dokter, eh, setelahnya eh, diberikan marking dokter dari corpus sternum serta manubrium sternumnya dokter menggunakan diatermi dokter untuk mengetahui itu kita markingnya tepat di tengah. Biasanya sambil kita marking itu sambil kita meraba dokter seperti yang terlihat di gambar, kita meraba apa namanya kosta kanan dan kirinya dokter serta memperkirakan itu sudah di tengah-tengah atau belum dokter. Itu kita beri marking dokter. BCS, bukan BCS kostanya dokter. yang kamu raba. Ya, Yes. terus. Nah, Nah, seperti yang diperlihatkan gambar dokter. Setelah itu em, mengetes dari SAW dokter. Sebentar, kamu markingnya itu berupa titik dulu atau langsung garis? Garis dokter. Izin dokter Ya kamu garis dokter. marking, ya kamu marking titik dulu, bentuk titik dulu. Kamu raba ICS-nya. Kalau kecuali kamu sudah jago, kamu gitu. Yes ya Kalau dokter. itu kasih titik-titik dulu di beberapa tempat. Nanti setelah titik-titik itu kamu hubungkan, kamu pastikan lagi, oh ini udah pas tengah enggak, sambil kamu lihat ya sama siapa. Sambil kamu lihat itu, kamu kan udah marking yang atas sama yang bawah, marking incisura jugularis sama subxifoid, ya kan? Yes ya dokter. Terus nanti, terus nanti baru kamu hubungkan, oh ini udah pasti ini udah tengah, ya, Yes ya dokter. Berikan titik dulu ya, dokter. baru dihubungkan. Setelah selesai untuk garis tengah, terus ngapain? Setelah selesai untuk marking dari sternumnya dokter, Hmm, dari sternumnya, persiapan untuk dilakukan sternotomi dokter menggunakan SAW dokter. hmm. Apa yang Jadi kamu bilang? em, Apa yang kamu bilang? SAW on dokter. Eh, apa yang kamu bilang? Setelah selesai, sudah selesai. Apa yang kamu minta? Oh, izin dokter, sebelum melakukan dari eh, median stenotomi menggunakan SAW itu breakdown dokter. Lungs down dokter, izin dokter. Izin dokter. Hah? Izin bilang lungs down serta turunkan dari bed dokter. Bukan, kamu kan minta sol dulu. Minta dulu solnya, ya kan? Iya dokter, Setelah kamu minta sol, setelah kamu minta sol, terus minta apa lagi? minta SAW Kok minta dicek, apa lagi? Setelah sol, sol di tanganmu, terus kamu ngapain? cek SAW-nya dokter, eh, apa namanya, Hmm? tes SAW-nya dokter. Ya, tes sol. Di Terus, dilakukan pengetesan dari SAW-nya dokter, apakah lancar. Nah, kemudian meminta dari TS anestesi untuk lungs down serta turunkan dari bed dokter ya, sesuai dengan preferensi dari operator dokter. ya, terus berapa lama kamu ini langsung sampai kamu sol jalan?
kurang lebih 10 detik, dokter. 5 detik aja cukup, jangan lama-lama. Terus, bentar, Iya. bentar, bentar. Pakai, pakai, pakai ini nggak, Vi? Bentar ya, bentar. Siap, dokter. Terus Iya, udah izin, dokter. kebuka ini, Hmm. sudah selesai. External soundnya, buka serotomi, udah. Terus habis itu ngapain? Nah, izin, dokter, sudah langsung down, sudah turun bed, turun bednya diturunkan, sudah dari cek dari saulnya, kemudian positioning dari saulnya, dokter. Izin position dari saulnya, ini sudah Gimana ada. cara apa? Ya apa positioningnya itu gimana? Patokannya apa? Izin, dokter, bagian em, dari gambar diperlihatkan untuk dia meletakkannya di incisura jugularisnya, dokter. Di incisura jugularisnya dipastikan yang bagian dari em, pengaitnya dari saulnya itu em, sampai menempel di bagian dari posterior dari incisura jugularisnya, dokter. Yang dimaksud pengait itu yang mana? Coba kamu tunjuk sama kursor. Izin, dokter, yang bagian ini, dokter. Ya, bagian itu tempelkan aja pada bagian posterior dari sternum. Ya, Gitu. terus habis itu baru solnya dinyalakan terus jalan. Ya, Ya, nggak usah dokter. kamu angkat sternumnya. Tempelkan aja. Tempelkan aja. Kenapa? Kalau kamu ngangkat, itu nanti nggak bisa justru solnya nggak bisa jalan.
ataupun kalau jalan pecah sternummu itu. Kebelahnya tuh karena pecah, bukan karena soalnya. Ya, jadi ditempelkan aja tatakannya apa pengaitnya itu pastikan dia nempel ke bagian posterior dari sternum. Ya, posisikan dia sternal saw itu 90 derajat. Jangan miring. Jangan terlalu dongak, jangan terlalu nunduk juga. Ya, 90 derajat posisinya. Ya, Ya, siap terus dokter. baru dijalankan sawnya. Itu kalau yang dari atas. Yang dari bawah juga sama. Tempelkan pengaitnya itu ke sisi posterior dari sternum. Ya, kemudian jalan. Asisten dua ngapain? Izin asisten dua membantu untuk menyibakkan dari kulitnya dokter. Ya, asisten satu ngapain? Asisten satu Hmm, hmm. Kamu kan sebelum jadi operator serotomi kan jadi asisten. Kamu udah tahu tugasnya asisten dua. Kalau udah tahu tugasnya asisten dua, ngapain? eh, Asisten satu naik naik level jadi asisten satu. Asisten satu ngapain? Kalau mau serotomi, em, izin dokter untuk kalau untuk asisten satu Mhm. hmm, em, Jindan, izin dokter ngapain untuk asisten satu Jindan? Izin untuk asisten satu untuk menyiapkan haknya itu dok. Hmm. Siap-siap hak juga kasa dok. Nanti setelah Oh. setelah sternal show sudah terpotong dok. Hmm. Asisten satu buka kalau misalnya mulainya dari atas, soalnya berarti ngehak yang bagian atas, bagian incisura jugularis untuk bisa masukkan sternal saw-nya. Ya, di bawah kalau mulai dari bawah juga sama kayak begitu ya. Setelah sternal saw itu masuk, haknya dilepas. Ya. dokter. Oke, setelah sternal saw selesai, terus ngapain? Setelah terbelah dari sternumnya, dilakukan kontrol perdarahan dari tulang sternumnya dokter. Sebelum kamu kontrol perdarahan, kamu bilang apa? Lungs back on dokter. Ya. Eh, izin dokter, jadi kontrol perdarahannya itu dari sisi operator dulu dokter, dari operator dulu ke bagian dari sternum yang dari sisi asisten dokter. Jadi asisten satu membantu untuk meminta hak, kemudian untuk membantu mengekspos dari tulang sternum di sisi asisten, di dari tulang sternumnya itu diangkat dokter. Haknya yang satunya lagi digunakan untuk menyibakkan bagian kulitnya dokter. Dari Sebelum sebelum kontrol perdarahan apa yang kamu lakukan? eh, meletakkan kasa dokter. Ya, Eh, terus baru kontrol perdarahan. gitu. Izin lanjut dokter. Eh, kontrol perdarahan dari periosnya dari sternumnya dokter bisa menggunakan cutter. Setelah itu dari bagian medula dari sternumnya itu menggunakan bone wax dokter. Mana dulu? Kamu Bagian periosnya kontrol dulu dokter. perdarahan di perios atau pakai bone wax dulu? Periosnya dulu dokter. Ya, boleh. Tapi lebih enak itu pakai bone wax dulu. Soalnya nanti kalau pakai bone wax itu kan yang dari medulanya akan berhenti perdarahannya. Jadi kamu nggak bingung itu benar dari perios atau dari medulanya. Ya, Siap dokter. setelah selesai ngapain? Dilanjutkan dengan cara yang sama pada sternum sisi operator dokter dengan bergantian dari asisten yang mengontrol perdarahannya dokter. Nah, Ya, terus nah, setelah kedua sisi sternum yang telah terbelah dilakukan kontrol perdarahan,
Kemudian pemasangan dari retraktor dokter, pemasangan dari retraktor, tapi sebelum dilakukan pemasangan retraktor eh, dilakukan pemasangan dari kasa dokter, kasa dulu untuk melapisi dari sternumnya, kemudian baru dimasukkan retraktor dokter. Kamu nyantolkannya ke sisimu dulu atau ke sisi asisten dulu? Izin dokter. Izin dokter di sisi asisten dulu dokter. Ya, terus. Izin setelah pastikan dari sternal saw tersebut, pastikan dari retraktor tersebut sudah posisinya sudah pas dokter, jadi bagiannya itu sudah melingkupi bagian dari posterior dari eh, sternum, kemudian baru dibuka perlahan dokter. Dibuka perlahan untuk Sambil dipastikan apa waktu buka? sambil membebaskan jaringan-jaringan yang tampak tegang dokter. Lanjut. Eh, ya. Setelah nah kemudian setelah expose dari bagian eh, setelah retraktor tersebut mengekspos dari bagian organ bagian di posterior dari sternum, nanti bisa tampak dari perikardium, kemudian tampak dari bagian jantungnya dokter, kemudian bisa tampak dari sedikit bagian dari eh, pleura dokter. Sik, sik, bentar ya. Bentar, tak sholat dulu ya, sebentar ya. Nanti lanjut lagi. Baik dokter.
Ayo mulai yuk. Baik, dokter. Ini dokter setelah mengekspos dari bagian di bakteri dari sternum, kita dapat melihat di sana ada perikardium serta thymus, dokter. Nah, selanjutnya eh, jika ingin melakukan dilanjutkan prosedur dengan pembedahan jantung, maka perlu dilakukan untuk biopsi itu menyisihkan dari thymus, dokter. Kemudian membuka perikardium menggunakan diathermi, dokter. Dimulai dari tepat di atas dari eh, aorta, dokter. Membukanya ke sisi ke arah kranial sampai sebatas vena innominate, kemudian membuka sisi ke arah kaudal hingga sebatas ventrikel kanan dan diperlebar ke arah kanan dan kirinya, dokter. Kemudian perikardium lalu dijahit ke kulit, ditegel em, untuk mengekspos dari jantung menggunakan siap dari 3.0, dokter. Lalu meminta dari TS anestesi untuk memasukkan heparin serta mengecek nilai dari ACT baseline-nya, dokter. Iya, jadi heparin itu masuk pada saat kamu mau buka perikard. Ya, itu sudah mulai heparin. Begitu kamu buka sternum. Nah, begitu buka sternum, baru apa? Lanjutkan sama masukkan heparin gitu ya. Jadi nggak nunggu setelah terbuka baru heparin in ya. Gitu. Siap, dokter. Hmm. Ada pertanyaan? Sekian bacaan saya, dokter. Ya wes lanjut jaga aja kamu jaga toh. Ya, siap, dokter. Izin jaga, dokter. Iya wes lanjutin jaga aja. Terima kasih, dokter. Iya. Jindan sebentar ya Jindan. Terima kasih, dokter Ci. Izin balik ke tim jaga, dokter.